Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Nuraini dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 7 Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alur dari mind map yang kemarin saya buat, yaitu tentang tokoh Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911. Syafruddin Prawira Negara memiliki nama kecil, yaitu Kuding, yang berasal dari kata Udin, pada nama Syafruddin. Beliau memiliki darah keturunan Banten dari ayahnya dan Minangkabau dari ibunya. Syafruddin Prawira Negara wafat di Jakarta pada 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Syafruddin Prawira Negara menempuh pendidikan di ILS pada tahun 1925. Kemudian, beliau melanjutkan ke Mulo di Madiun pada tahun 1928 dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambil di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1939 dan sekarang berubah nama menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sanalah beliau mendapat gelar Master in the Recht, yang saat ini setara dengan Magister Hukum. Pada tahun 1940, setelah beliau menuntaskan sekolahnya, beliau sempat menjadi pegawai siaran radio swasta. Kemudian bekerja di Departemen Keuangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sampai tahun 1942. Dan di Departemen Keuangan Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia hingga sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, beberapa hari setelah Indonesia merdeka, Syafruddin Prawira Negara ditunjuk sebagai anggota Badan Pekerja KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk pada 29 Agustus 1945. Yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada tahun 1946, Syafruddin Prawira Negara tergabung dalam kabinet sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk masa jabatan mulai tanggal 2 Oktober 1946 sampai 26 Juni 1947. Pada 19 Desember 1948, Syafruddin Prawira Negara bersama beberapa tokoh di antaranya Tengku Muhammad Hasan, Sultan Muhammad Rashid, dan Lukman Hakim mendeklarasikan PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Syafruddin Prawira Negara menjabat Ketua, Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan PDRI. Pada tahun 1949 sampai 1950, jabatan presiden atau pemimpin tertinggi pemerintahan yang diemban Syafruddin Prawira Negara berlangsung selama 207 hari. Pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta, beliau mengembalikan mandat kepada Soekarno beberapa bulan sebelum pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Syafruddin Prawira Negara sempat menjadi Wakil Perdana Menteri III dalam Kabinet Hatta II yang berlangsung mulai 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Setelah itu, Syafruddin Prawira Negara kembali diposisikan sebagai Menteri Keuangan karena negara terancam krisis ekonomi. Beliau menerapkan kebijakan moneter yang cukup kontroversial, yaitu dikenal dengan sebutan Gunting Syafruddin. Pada tahun 1951, Syafruddin Prawira Negara kemudian menjadi Presiden Direktur Javers Bank yang kini berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI. Beliau juga sebagai Gubernur BI yang pertama pada tahun 1958. Pada tahun 1958, tepatnya pada 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dideklarasikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kemudian merilis kabinet tandingan. Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri atau pemimpin tertinggi PRRI, Syafruddin Prawira Negara dan kawan-kawannya membentuk PRRI karena kecewa terhadap pemerintah Soekarno
yang dinilai tidak adil terhadap daerah-daerah. Soekarno menyikapi berdirinya PRRI sebagai suatu bentuk pembelotan dan mengerahkan operasi militer untuk mengatasinya. Pada tahun 1960, PRRI ditumpas, namun Presiden Soekarno memberikan pengampunan pada Syafruddin Prawira Negara. Setelah diampuni, Syafruddin Prawira Negara meninggalkan politik. Beliau kemudian bergiat di Yayasan Pesantren Islam dan Korps Mubalik Indonesia atau KMI. Pada tahun 1985, selama Orde Baru berkuasa, Syafruddin Prawira Negara giat berdakwah. Namun pada Juni 1985, pada saat Syafruddin Prawira Negara melakukan khutbah dalam sholat Idul Fitri di Tanjung Priok, Jakarta, beliau harus diperiksa aparat karena dianggap khutbahnya membuat keresahan. Pada tahun 1989, Syafruddin Prawira Negara wafat, tepatnya pada tanggal 15 Februari 1989 di Jakarta pada usia 77 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Syafruddin Prawira Negara sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2011. Sekian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.